kembali lagi dengan Obral di Week IPL di Minggu 21 ya. Kita akan bahas IPL dan juga Super Copa ya dari La Liga ya. Untuk IPL dulu diawali oleh Manchester City versus Brighton. Ditahan imbang ya City di kandangnya sendiri again ya. Jadi posisinya satu sama. Untuk lanjut lagi ada dari Manchester United juga ditahan imbang oleh Burnley ya. 2-2. Zizko Brice ya. Oke banget tapi sayang sekali harus imbang. Untuk lanjut lagi dari Liverpool versus Arsenal sama juga imbang 0. Jadi sama-sama tidak mendapatkan poin lengkap ya, cuman berbagi poin. Untuk terakhir ya di Big Six-nya Chelsea harus kalah melawan Fulham ya 2-1 dan sayang sekali harus kena merah ya dari Cucurella ya. Jadi poin tidak dapat dan dari Spurs juga kalah bermusuhan dengan Bournemouth ya 3-2. Oke, dari IPL cukup ya. Dan untuk tabel sementara pemuncak klasemen dipegang oleh Arsenal masih 49 poin. Yang kedua oleh Manchester City 43 poin dan ketiga ada Aston Villa ya. 43 poin juga dengan City. Dan keempat Liverpool, terakhir ada Brentford di kelima. Big Six yang lain posisi Big Six selanjutnya ada United di posisi ketujuh, Chelsea di bawahnya pas dan yang paling jauh dari Spurs di posisi 14 ya, jauh sekali ya untuk klasemen sementara dan poin tidak terlalu jauh, tapi Arsenal menjaga posisi di nomor 1 dengan selisih poin 6 poin ya. Sayang sekali kemarin tidak bisa dapat poin full melawan Liverpool, jadi selisihnya ya tidak sejauh yang diperkirakan ya. Tapi sangat bagus banget untuk awal musim seorang Arsenal ya. Untuk tim Arsenal ya, mantap sekali. Oke, kita lanjut untuk pembahasan kedua di minggu ke-21 ini. Ada news terbaru, head coach dari Manchester United harus dipecat ya, seorang Ruben Amorim. Sayang sekali ya, padahal bisa memegang 10 besar ya untuk IPL musim ini itu sangat ya seharusnya percapaian. Tapi ini kita akan bahas ya lebih lengkapnya bersama teman saya, oke? Untuk news selanjutnya lagi, Semenyo masuk ke Manchester City ya. Untuk nama lengkapnya Anthony Semenyo ya. Jadi kita akan lihatkan down deal di angka 62,5 euro ya. 62 juta ya. Masuk dengan ke City dan sudah main di FA Cup. Minggu ini sudah ada FA Cup, ngegolin lagi. Jadi bisa transfer bursa transfer yang paling oke juga dari City ya di musim ini. Lanjut di news keempat ada El Clasico dari Madrid versus Barcelona di Liga untuk perebutan Piala Super Copa di Arab ya untuk gamenya ini stadionnya dan dimenangkan oleh Barcelona. Nanti kita bahas gimana line up dan juga gol-gol yang cantik dari pemain Barcelona dan Madrid. Jadi terima kasih untuk pembukaan kita. Lanjut. Ngapain pakai baju Madrid? Loh, kalau menang tidak dipakai, kalau kalah yang dipakai. Oke, gitu ya. Anjir. Soalnya kalau menang nggak usah kita lihat kan udah tahu. Udah tahu. Tapi kalau kalah harus tahu kalah. Harus tahu. Oh, kebalikan berarti ya. Tema Bukan aneh. berarti menang harus bangga ya, kalah harus bangga. Aduh, yaudahlah kita mulai dulu dengan IPL week ke-21. Kita agak telat ya. Soalnya ya jadwalnya juga IPL agak kurang asam ya. Baru akhir-akhir ini aja udah mulai Membaik karena ya ada FA Cup. untuk Asia kan. Ada Untuk FA Asia Cup udah mulai juga. bagus. Ini ganggu anjir. Sorry ya, nanti kalau misalnya kedengeran Jebrek, ada suara jebrek itu. Nah, nanti kita lihat kan ada Iya, apa nanti itu. kita lihat Nanti kan di ada penutup apa. kita lihat kan. Emang ini kafe gak jelas. Agak unik ya, jangan dihina ya, tapi ya nanti kita tag lah ya biar Cuma tahu. kopinya enak, Kopinya oke lah, oke. kopinya oke. Kita tambah review ya. Iya, kita sekarang ada di Ara Ara Coffee Cafe di Mer ya. Mer, Insinyur Soekarno, daerah Surabaya. Daerah Surabaya.
coffee shop baru. Coffee shop tapi baru. tempat oke sih, cuman Tempat oke cuma kurang maintenance ini. iya. Jangan kita komen. Iya. Udah lah, mending kopi enak. Harusnya ya tempat-tempat yang kita datengin, kita take video, kita komplain. Kurangnya Iya. apa? Jadi misalnya kalau yang punya itu jadi sadar apa? Itu di sana ada sampah kayak gini. Ya ini kan taruh di tempat-tempat belakang. tak terlihat Nggak seharusnya. masuk akal. Kan gini, ini kan tempat untuk pengunjung ya. Kok bisa ada baliho ini? Ucapan-ucapan kayak ini taruh di belakang ya, harusnya kan dibuang. Ya nggak apa-apa lah, itu kritikan saran ya. Tapi Iya. kopi enak kok. Kopinya Untuk produk oke semua. Tempat oke lah harusnya ya. Mantap. mantap. Kita akan lanjut week ke-21 ya. Sudah cepat sekali ya. Cepet sekali Berarti loh, serius. sudah tinggal sedikit lagi akan memasuki week terakhir ya. Week di kuartal kedua. Kuartal kedua ya. Oke, dimulai dulu dari tim apa nih yang mau kita bahas? Apa Kayaknya tim kawan-kawan? gini Sel, aku mau bahas di Arsenal Liverpool nggak sih? Oh, Arsenal Kita Liverpool nonton dulu ya. lama ya kan, pagi-pagi buta Jam 3 loh. dan mainnya nggak jelas. Masa bola Ada ya? drama juga Martinelli itu ya. Nah, Martinelli sama siapa? Bradley. Connor Bradley di Connor menit-menit Bradley. akhir. Akhir penutup 97 plus. Nah, kok bisa dilempar bola ya? Yang marah sih bukan dilempar bola orang-orang, didorong keluar. Didorong, iya. Keluar kan itu. Ya Nggak itu masuk akal. ya kalau Martinelli di POV Martinelli mungkin merasa emosi ya. Cuma Kenapa? karena udah akhir waktu di extra time tapi masih ada drama-drama. Iya, apalagi Ini kan bukan katanya drama itu. Itu emang bener-bener injury loh. soalnya katanya sih yang aku juga lihat di video ya. Mungkin kalau kita lihat dari kacamata Martinelli si Bradley ini pertama kan nggak di dalam kotak di dalam kotak Dalam lapangan. agak keluar dikit ya, tapi dia sakit kayak memaksa untuk memasukkan lagi gitu loh. Terlihat seperti itu. Oh, heeh. Tapi kan ya namanya orang sakit ya kan, ya fokusnya kakinya kesakitan. Mau dia pindah mana ya nggak tahu ya kan. Tapi ya nggak ada yang tahu ya kan. Tapi kita Kita nggak tahunya mungkin. dia sakit. Masa kita Dia mau sakit. mau seperti Martinelli ngomong, oh ini diving ya, jangan dong. Jangan dong. Parah. Boleh ya. dong. Itu sama ya dikecam ya memang. Lumayan banyak emosi, jadi panas itu, lumayan panas ya memang. Terjadi. Tapi gimana ya? Secara untuk kan menurunkan Arsenal ini butuh waktu yang sangat juga butuh taktik. Karena dia gitu aja seri loh. Nah, Gimana itu- kalau menang? Itu seperti percapaian yang baik untuk week-week terakhir ini bersama Liverpool ya. Bisa seri bertemu Arsenal ya kan. Sebelumnya kan menang lawan Menang Arsenal. 1-0. Golnya dari Szoboszlai di free kicknya Bagus Szoboszlai. itu. Free kick Bagus bagus itu. Itu boom banget itu. Nah. Ini bisa seri dan bisa menahan Arsenal biar tidak terlalu jauh ya. Betul. Karena apabila ini dia menang Arsenal, bisa selisih poin hampir 8 sampai 9. Dan itu otomatis akan membuat IPL semakin terlihat cerah untuk Arsenal ya kan. Apalagi City dan lain-lain Big Six semua seri ya di week ke-21 ini, kecuali anomali biru yang satunya ya. Oh. Yang kalah bertemu dengan Fulham ya. Iya. Ya, pelatihnya kan baru diganti toh. Tapi interim ya, belum yang baru ya. Interim. Belum. Sudah. FA Cup. FA Cup yang sudah ada sama si apa siapa jenengnya? Yang pelatihnya Salzburg Iya. itu. Iya, lupa aku. Yang IPL belum dan masih IPL interim. belum ya? Oh Masih iya. interim. Tapi kan udah masuk toh, yang penting. sudah masuk, sudah masuk. Berarti masih muda loh. Muda, Masih muda loh. masih muda itu. Dan dia wajahnya seperti orang Indonesia. Iya. Iya. Apa keturunan Indonesia? Wah. Keturunan Indonesia aja. Jangan lah. Wah. Itu bagus sih. Itu wawancara terhebat. Kita agak lompat-lompat ya, tapi aku harus bahas. Soal Pelatih wawancaranya Chelsea ada yang baru beberapa. Nanti lihat aja sih. Ada dia diwawancara ngomong, kalau saya serius ini semua akan saya lalui pasti bisa. Anjay. Sangat Harus optimis. bisa, optimis ya. Sangat optimis. Kalau dia itu sudah mengucap, apapun yang aku inginin harus bisa tercapai. Wah, optimis sekali. Ligamu kalau dibandingin sama IPL jauh. Jadi gini, kalau Chelsea itu kan pelatih yang baru ini pengganti Maresca itu kan Liam Rossenior Ya, kan. itu dia main baru pas FA ini kan. Bukan pas lawan Fulham kan? Bukan. Dia dari klub mana? Dari Salzburg. Bukan Liga mana ya? Salzburg Ya, dari beda ya? Austria, bukan. Salzburg ini dari Ligue 1. Dari Liga 1 namanya Salzburg. Sulit lah bahasa Prancis. Ini liga tani juga ya. Liga Tani Seperti yang di Bundesliga mana kita nggak tahu dia asal usulnya dari mana, klub Ligue 1. Kok bisa dengan PD-nya dia akan melibas semua. Katanya apa yang aku ingin pasti tercapai. Tercapai. Wih. Katanya ya aku dapat rumor si Cole Palmer mau dijual malah. Udah gila. Udah gila. Kan makin hancur kan. MU kan pengen katanya langsung. Oh, langsung Oh dibeli. pasti untuk menggantikan Apa? Bruno.
Jujur ya kasihan ya kalau itu. Nah, di Salzburg ini kan dia tuh baru aja ngelatih loh, Sel. Baru aja ngelatih. Salzburg dan Chelsea ya. Kita kalau tahu Enzo, kita tahu lah dia dari tim. Karena kita tahu track record-nya Laim Rossoneri ini kan dari Hull City. Ya benar pemain Premier League, tapi kan Hull City klub papan bawah ya. Kemarin aja di FA Cup dia seri Hull City itu. Ketemu sama siapa itu klubnya itu? Nah, dia pun sekarang di Chelsea FA Cup. FA Cup kemarin belum main, apa sudah main? Oh sudah menang Sudah ya? kan? Menang ya? Coba lihat sih. Coba dilihat dulu. Di FA Cup loh. Dia masih belum terbukti di Liga Premier Inggris loh. Sudah bisa itu. mengucap seperti itu ya. Amorim itu juga baru datang bilang gitu kok, tapi buktinya dipecat akhirnya. Akhirnya diganti. Kalah Carlton. Apalah. Kalah. Liga berapa itu? Menang lah. Menang lah, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi ya kita akan melihat gimana ya pelatih Chelsea ini asik ya. Menggantikan Enzo Maresca, ada tim-tim MU dan Chelsea ini unik ya. Kenapa? Pelatih baru-baru, kita akan lihat ya, apalagi MU belum dapat ya. Masih sama caretaker-nya ya? Si Fletcher ya. Anunya ya, interimnya ya. Interimnya. Aduh, nggak jelas. Ya seperti itulah Arsenal Liverpool lumayan pemuncak. Arsenal Liverpool pemuncak, gameplaynya juga aneh banget. Kedua belah pihak pun. Gopo gerasa gerusu banget. Back Liverpool tapi solid. Aku meng-highlight. Solid oke. iya. Arsenal juga solid backnya, depannya yang gerasa gerusu, depannya Liverpool apalagi gerasa gerusu semua. Aduh. Madueke sama si Anu hancur ya. Depan ini lagi ya. Heeh. Kenapa ini ya? Si Odegaard juga main juga nggak ada efeknya. Seri loh, aku kira itu bisa setidaknya membantai Liverpool ya untuk di. Saka main loh, baru main loh. Aneh loh Dia mainnya. dimasukin selalu super sub ya sekarang. Iya. Dimainin dulu si Eze apa Madueke ya. Madueke. Eze kan? Madueke Ya. Madueke di kanan. Imbang ya tetap di atas ya Arteta, tapi ya kayaknya sayang banget tidak bisa memenangkan karena sebelumnya sudah kalah. Harusnya ini buat pembuktian seorang Arteta, Liverpool yang lagi juga terpongkeng ini bisa dia kalahkan ya. At least selisih 1 poin lah, 1-0 lah untuk Lumayan lah, untuk harusnya. gantiin lah. Tapi ya gak apa-apa ya, penting dia tetap pemuncak Tapi kan klasemen kita tidak lihat kalah di, ya. di match sebelumnya kan emang si Liverpool itu kan menang karena emang gol ajaib Iya sih, Soboslai ya. Soboslai itu. Gol Sebenarnya spektakuler tuh free kick-nya itu. kayak Valverde. Kalau nggak ada free kick itu, nggak ada gol free kick itu ya seri hasilnya. Sama. Iya, sama aja kayak sekarang. aja. Tadi sebenarnya masih sama harusnya. Masih sama. Cuman karena memang ya gol voucher lah ya. Gol bukan gesek sih, kudu gesek voucher ya. Gol voucher itu. Gol voucher yes. Tidak terduga lah. Betul, Seorang betul. Raya aja kaget pasti. Kaget lah itu gol bagus itu golnya Bagus, Sobo. bagus. Lanjut untuk big six selanjutnya. Apa? Seri semua ya. Seri semua. Chelsea pun Kecuali Chelsea yang angin-anginan. kalah, aneh. Kok bisa kalah sama Fulham ya? Gak jelas mainnya. Merah lagi Kukurela. Aduh, Gak jelas berat mainnya. juga. Aku nonton juga aneh mainnya. nggak ada lihat itu. hancur Gameplaynya lah. gak jelas. Itu sudah gak jelas, dikecat, apalah. Sekarang gini sebenarnya. loh, kalau attacking ya, kita bicarain tentang attacking gameplay lah. Attacking gameplay itu harus ada pattern dari formasimu. Jadi kalau formasimu udah 4-2-3-1, kita bicarain formasi yang dipakai di semua tim di IPL lah. Kebanyakan tim IPL kan formasinya 4-2-3-1. Kalau nggak gitu, base attackingnya dia 3-5-2. Iya. Nah kan, 3-5-2 ini kan bisa fluktuatif. Itu ketika nyerang kan. Ketika nyerang formasinya 3-5-2. Ketika defense formasinya jadi 4-4-2. Oh. Nah, ketika sudah serang 3-5-2, kebanyakan klub di Liga Inggris itu dia masih bingung untuk passing dulu, cari ruang. Jengkelin tau nggak sih? Nggak enak dilihat. Bener katanya Pep, ketika kamu dapat bola, kamu itu harus bisa mencium namanya kesempatan untuk cetak gol. Karena bola sudah di kamu, itu otomatis kamu itu harus attacking. Iya benar. Harus attack. Itulah kenapa dia ngebilangin Messi itu pemain terbaik di dunia. Karena Apalagi Messi dia itu megang kalau ya. bola udah dapet di Messi, dia tuh bisa smell apa? Bisa mencium bau gol. Karena apa? Bola di situ ya attack. Itu loh, Bukan susahnya harus narik lagi ke belakang ice apalah. IQ pemain ya kan. Iya, makanya itu kenapa Tapi- Messi itu pemain kelas dunia. Iya top sih. goodsnya Susah lagi sepak bola. mendapatkan pemain seperti itu lagi ya. Dan memang kualitas untuk apa ya? Kualitas insting playernya. ngegolin player sekarang itu tidak setajam dulu ya. Banyak pemain-pemain dulu tuh dia
solo pun dia bisa nyari ruang untuk ngegolin selalu gitu. Tapi kan kalau gitu Sel, kalau kamu bicara gitu kan kembali lagi yo. Sekarang kan sepak bola sekarang itu kan pembicaraan tentang strategi banget. Bener-bener strategi banget. Makanya tidak, ya kayak minggu lalu kita ngomong lah, tidak terpaku ke satu orang. Makanya kan harus mungkin ada Messi pun di gameplaynya. zaman sekarang pun tidak bisa se-epic dulu mungkin harusnya. Kok bisa? Lah kemarin habis juara Piala Dunia Tuh, tapi kan berapa tahun yang lalu itu? 2020. 5 tahun bolo. Kan setiap 5 tahun sudah bisa kerasa perubahan ini terjadi. Kayaknya gini Anak aku harusnya muda. pakai baju Barca. Ya? Kamu pakai baju Madrid ya, harusnya aku- Kelihatan banget ya. Iya kan? Gini loh bro, permasalahannya kan kenapa Messi itu tak bilang GOAT-nya sepak bola? Karena dia tahu cara untuk attacking yang benar itu seperti apa. Benar. Terlepas dari skillnya yang sangat alien. Ya. Itu kita Geserkan dulu, kita kesampingkan dulu skillnya seperti gitu ya. Tapi kenapa Messi itu bisa mendapatkan predikat the best player in the world kan? Karena dia tahu ketika attacking itu nggak perlu ribet-ribet lah. benar, gak terlalu sampai Dia mulai dari gini, dia mulai dari gameplay yang tiki taka, Ya, bisa. juara. Gameplay di Argentina yang direct football dia bisa. bisa. Apalagi yang harus direbut? Oke. Apalagi yang harus direbut? Benar. Dia tahu loh cara untuk direct football itu gimana, dia tahu loh. Tapi Passing tidak 1, terbukti 2 di buka IPL ruang kan? dapet. Loh, emang tim IPL mau datengin Messi? Gak ada yang mau. Nggak ada yang mau kan? Kenapa? Kenapa nggak ada yang mau datengin Messi? Kenapa? Duitnya banyak bro. Yang kaya PSG ya. Cuma PSG Tapi bro. bukannya IPL itu liga terkaya untuk sekarang ya? Liga terkaya tidak termasuk dengan liga terpintar. Kita bedain kaya dan juga bukannya- pintar. Ada rumor dulu sebelum ke PSG itu mau masuk di City harusnya. Nggak mau. Diambil Pep lagi. Messi kan? nggak mau. Messinya ya. Messi nggak mau. Kenapa ya tidak mau ya? Takut. Dia kan? udah nggak mau kompetitor lagi. Oh. Padahal itu di masa prime ya harusnya ya. Di mana? Pas lepas dari Barcelona itu. Oh iya. 28 something ya. Apanya? Umur dia saat itu ya. 30 anjir. 30 udah ya? 30 lebih dulu. Harusnya kan masih bisa ya di Harusnya. IPL ya. Harusnya bisa. Tapi Harusnya kan ya. masalahnya gini. Ketika kamu mau datengin Messi, bisa nggak kamu bikin tim itu di sekeliling, membangun Messi di sekeliling, benar, terus benar. timmu itu dibangun di sekelilingnya Messi? Benar. Nggak mau kan? Benar. Terus Cuman lagi- PSG yang mumpuni saat itu ya. Karena Dan lagi sudah pula ada kan Neymar. sekarang Messi itu bukan seperti Messi yang dulu kan. Iya memang. Messi yang sekarang itu Messi yang playmaker, bukan Iya, Messi yang winger. Ya sudah umur lah. Sudah umur lah. Iya, Loh, kamu lihat lah di Piala Dunia itu loh, Argentina itu kan Messi ketika dapat bola gampang banget kerebut. Iya. Benar. Nggak kayak Mbappe di prime mudanya itu kan. Dia susah bisa lari karena ya itu loh, umur. Terus sampai sekarang kan Mbappe masih prime tuh. Semalam tapi kok hilang ya? Kemana ya? Kemana ya? Padahal dia main loh babak kedua. Dikantongin siapa misalnya? Padahal ya, gini ya. Barcelona, kita langsung lompat aja ya. Barcelona dan Real Madrid ini sama-sama backnya lagi baku. Barca pun lagi kepusingan backnya, tapi ternyata terbukti backnya lebih bapu Madrid. Karena kenapa? Kiper mereka kan berdua ini harusnya kalau kita lihat kan lebih senioran Courtois ya. Tapi lebih Fran bagus Courtois. Garcia itu memang Joao Garcia itu lagi memang gacor-gacornya. Kiper Pemain yang baru lah, naik baru daun. iya. Jadi untuk secara skill sudah mulai hampir menyamai. Oh enggak lah, jauh lah. Bagusan Courtois lah. Nanti Enggak bro, gini. Gini loh, karena kenapa? Kita tahu banyak fans Barca itu merasa sedih. Oh kenapa Joao Garcia tuh baru masuk sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Nggak dari satu musim sebelumnya pasti Inter kalah. Oh. Kalau dari Goblok. Duh, gitu dan ngomongnya ya apa sih? Goblok, yang bilang gitu. Pemain baru, Tapi apalagi bagus, pemain Joao muda. Garcia bagus loh. Gini loh, pemain baru apalagi pemain muda ya, Seleo. Itu perlu yang namanya konsistensi. Benar. Hampir semua pemain muda kalau naik ke sinar itu pasti bagus. Iya. Karena dia butuh panggung untuk membuktikan. Ya, lagi on fire-nya. Lagi lah on ya. fire lah. Iya. Tapi ya kita Pasti. lihat kalau lagi bapunya apakah bisa bertahan gitu ya kan. Guys, Itu impossible. yang berat ya. Iyalah. Kita lihat Courtois capek semalam. Courtois capek loh, gendong lini pertahanan loh. Gini loh, kalau cuman gendong saat final ini, toh nggak apa-apa. Lihat sebelumnya lawan Atletico tetap menang tipis kan. Iya. Susah kali kan. Siapa yang gendong? Courtois. Courtois itu. Itu namanya statistik yang bagus. Kipernya, yang hijau kiper, backnya orange semua. Orange itu. kan. Apalah cuy. Ya kan sama yang kayak dulu kan. Ketika Ter Stegen-nya hijau, bukan Konde, Araujo. Tapi kan Ter Stegen jelek, bagusan Joao Garcia. Kiper Jerman. Kalau bagus kenapa nggak ganti Neuer?
Neuer. Iya. Beda kelas kok sih. Jauh lah, Bro. Neuer itu Ya Courtois iku sak kelas ya harus sih. Neuer itu kalau di bagian attacking itu sama kayak Messi, goatnya kiper. Godnya kiper. Nggak ada yang bisa ngalahin Enggak Neuer. setelah Nggak masanya ada. Buffon ya Neuer itu. Bahkan kalau aku ngomong ya, Neuer sama Buffon bagusan Neuer jauh. Secara soalnya konsistensinya. Selain ya. konsistensi, dia juga apa ya? Yang bikin populer ball playing kiper. Oh ya, itu juga Kiper salah yang satu maju, berpengaruh kiper ya. yang distribusi bola itu Neuer. Benar-benar yang berani untuk maju dan bisa Yang sebagus bola sampai maju. goalkeeper sweeper. Sweeper kick. Apalagi salah satu kiper yang ya itu paket lengkap ya. Bener katamu, paket lengkap. Paket lengkap. Nggak ada Makanya nggak ada yang setara Neuer. kiper sekacur-kacur dunia ini. Ter Stegen saat itu ya dipandang sebelah mata oleh dia. Oleh Ada kiper yang mau setara sama Neuer. siapa? Ederson. Tapi nggak bisa. Sekarang di Liga Jauh Turki. kualitasnya. Jauh lah Dan. Jauh. lah. Bagus Jauh. tapi ya one season Ya enggak lah, gila kok. iya sih. Ederson itu dari kapan cuy di Iya sih, City itu? bagus. Apa? Kalah. Kita pula. bahas ini siapa lagi? Aduh. Messi jauh bro, bagusan Messi. Oh lanjut sudah. Dari siapa tadi? Kita Chelsea ya? Chelsea. Sudah, gak usah dibahas. Kita lanjut di MU. Kenapa? Padahal brace ini, Sesko lagi brace. Lagi Kok nggak gacor. menang? Kok kalah? Kok kalah gitu? Kok kalah? Imbang. Kok imbang? Jangan gitulah. Imbang rasa kalah ya. Burnley loh ini. Hanya seonggok ada Walker. Kelly Walker. Ini susah sih. Wah, aku kok ngantuk ya. Padahal Burnley ini Capek cuy. 3 dari bawah. Peringkat 3 dari bawah. MU itu apa ya? Kalau diibaratkan itu gimana? Kan kita bahas juga pelatihnya dipecat ya. sekarang. tuh. Pelatihnya MU dipecat ya. Kenapa itu? Sangat aneh ketika pertengahan musim dipecat lagi. Musim sebelumnya itu ketika Ten Hag dipecat itu aku udah kritik. Banget kritik. Karena apa? Liga lagi berjalan, jangan sampai pelatih berganti. Ya. Kenapa lagi? Timmu ini tim bapuk anjing. Kecuali timmu kayak City yang udah terbangun fundamentalnya. Ya benar. Atau Arsenal yang sudah terbangun fundamentalnya dari dulu. Ya. Nah MU ini kan fundamentalnya nggak ada. Ya bayangkan lah Arteta Zaman dan Pep itu berapa tahun? Iya, zaman Sir Alex pun MU itu nggak ada fundamentalnya. MU itu mengandalkan player. Dan Dari butuh zaman berapa dulu tahun? sampai zaman sekarang. Ya. Iya, dari zamannya Sir Alex lah. Sejak kapan Sir Alex itu membangun untuk strategi? Strateginya dia dari dulu itu sama 4-4-2. Ini bisa didebak lah. Nggak ada fundamentalnya. Itu 4-4-2 itu Full- gameplay defensive football. Full pemain mereka itu. Berharapkan dari pemain. Iya, karena dari attacking dari attacking play-nya gimana caranya bola dapat, serang attackingnya gimana. Gitu loh. Kan dari setiap lini itu 4-4-2 attackingnya itu pasti ada yang namanya 2 striker. 2 striker itu satu pasti turun untuk dapat bola. Satunya lagi itu wingernya naik, dapat bola, tag langsung gini. Iya. Kan itu gampang banget dari dulu sampai sekarang. Seharusnya Fundamental ya. apa yang bisa kamu dapatkan dari gameplay 4-4-2? Makanya kayak apa ya? Itu kan taktik paling easy dan paling template banget ya. Nah, tapi Tapi kan kalau emang pemrakarsa yang pemrakarsanya itu kan emang Sir Alex loh, 4-4-2. Iya, tapi kalau pemainnya tidak memiliki waktu untuk mempelajari itu dengan pakem ya berat kan. Ini kan kita ngomong tentang waktu ya. Nah, Iya. pelatih gonta-ganti pemainnya ya otomatis akan gonta-ganti. Iya. Iya dong. Pembuktinya Ten Hag masuknya seorang Amorim siapa yang dikeluarin? Semua strikernya. Iya. Semua lini depannya lo hilang udah. Buang. Siapa? Holjun keluar. Rashford dikeluarin. Garnacho dikeluarin. Itu kan Sancho sudah keluar. depan hilang semua. Iya. Tinggal bertahan Zirkzee toh. Itu pun juga dipakai. Iya. Yang dipakai ya Sesko kan berharapnya. Makanya kan ketika ada sorry belibet. Ketika ada pelatih baru, dia pasti bawa gerbongnya. Benar. Iya Iya kan? ya. Mau dari segi manajeringan untuk fisik dan lain-lain pasti kan gembongnya diikutin. Gerbongnya diikutin, entah itu dari asisten pelatih, entah itu dari pelatih fisik, taktiknya, kiper, pelatih kiper, semua. pelatih semuanya kan pasti gerbongnya dia atau dia yang dibawa. Nah, ketika itu sudah berganti kan pemain harus adaptasi lagi dong. Kenalan lagi. Kenalan lagi. Yang kamu orang pacaran aja kalau gonta-ganti dia capek. Capek kan? Nah ini bekerja setiap hari bertemu ini. Nggak mau. Gonta ganti terus. Kalau terjadinya ketidakcocokan pemain ya nggak kaget sih. Enggak kaget, tapi permasalahannya kalau setiap season gonta ganti terus ini loh Ines goblok. Padahal kita minggu lalu kita menghina Chelsea ya. Tolol. Setelah kita bahas, kok ada berita second.
Sama aja Chelsea dengan MU. Sama 10 tahun ganti 13 lebih parah Iya. MU ternyata. Udah bikin satu line up itu. Pelatihnya MU suruh main semua. Sudah starting 11 ya. Iya, tadi starting 11 itu. Ada rumor Ole kembali untuk Enggak sih, jelek sih Ole kalau menurutku. Ya bener, attackingnya bagus, ruang gantinya aneh. kan bagus untuk Sesko. Ruang gantinya sel. Ya siapa tahu nanti Kan baru benernya di zamannya Ten Hag sama Amorim ruang siapa tahu ganti. Pogba nanti diambil lagi. Aneh. Lukaku kembali lagi. Kan permasalahannya itu di ruang ganti toh. Ruang Itu ganti kalau udah permasalahan masalah di setiap saat, berkepanjangan di gameplay pasti berpengaruh. Iyalah, makanya sekerasnya Pep tapi ruang ganti aman cuy. Iyalah. Keras loh Pep itu. Tapi Keras aman. loh. Aman nih karena ruang ganti man manajemennya bagus, Pep. Lah kalau Ole man manajemennya terserah kau mau gimana pun yang penting kamu di lapangan bagus loh. Katanya Ole lumayan lah dapat uang sementara 6 bulan. Enggak lah, enggak. Udahlah aneh lah. Tapi menurutmu ini kita bahas ya. Siapa yang cocok untuk mendatang? Udah capek mungkin ya untuk melihatkan siapa pelatih yang lagi cocok untuk MU ya. Ini pelatihnya PSG. Enrique. Luis Enrique. Bagus itu kalau masuk ke Manchester United. United masuk bagus. Bagus untuk MU tapi buruk untuk Luis Enrique. CV-nya langsung jelek cuy. Soalnya langsung dipecat ya. Gak lama satu season dipecat ya. Saya sebentar aku udah jawab ya orang. Coba kamu mau Kalau siapa lagi mungkin yang bagus? menurutku ya, Kalau Amorim kalau Sabi keluar mungkin Sabi sih dipecat feelingku. Jurgen Klopp lah. Suruh masuk ke MU. Udah pasti langsung dibenci sama seluruh rakyat Liverpool. Oh iya sih pasti Iya. sih Jurgen Klopp. Tapi Jurgen Klopp udah dapat klub sih. Siapa? Bukan dia masih di Red Bull ya? Ya kan udah dapat klub toh. Klub apa? Udah ngelatih di Liga Brazil kalau nggak Masa salah. sih? Lupa aku. Enggak Liga lah. mana gitu? Atau Enggak. Liga Yunani lupa aku. Udah ngelatih kok. Klopp. Semua suka kalau dia ada ya. Iya, man Oh, manajemennya ya, bagus, itu. bagus. Klopp. Dulu Siapa lagi ya? Aduh, aku nggak ada info pelatih bagus yo. Acerbi itu bagus. Ragnik loh. Aku lebih mending Ragnik. Ragnik ini dari mana ya? Ragnik. Itu bagus. Itu dulu kan pernah sempat ngelatih MU itu Ragnik, interimnya. Bagus itu. Cuma ya kan aduh MU ini klub pembawa sial cuy, sumpah. Klub pembawa sial. Sekarang loh Bruno. Aneh. Seorang Bruno Fernandes itu sebagus itu. Ya dia sampai sedih ya membuat Iya. story ya. Ini salah satu midfielder dengan playmaker yang bagus banget ya. Top lah, untuk di kelasnya top. Top. Dia setara setingkat dengan Kroos dan DKK harusnya. Ya, Kalau bertemu dengan klub yang baik. ya betul. Untuk secara gol dan assist-nya ya. Goal assist, gameplay, cara dia untuk kreatif mesin. Kenapa aku bilang ya? Karena aku post di Instagramku, Bruno Fernandes itu seorang majestic kreatif mesin. Itu Untuk di MU ya, dia dapat seorang Bruno itu di sangat top liga itu loh. Kalau udah di top liga, dia terbukti sebagai playmaker yang sangat bagus, pembuka ruang yang sangat bagus. Finisher, sebagai seorang finisher juga top. bagus banget. Sebagai gameplay, game change-nya bagusnya seperti itu. Dia kalau stay di United capek loh. Dan di umurnya yang sekarang dia masih di 30 klub. ya, sometimes. Iya 30-an loh. Di klub setolol itu loh. Kan buang-buang waktu toh. Iyalah. Lebih baik dia pindah di klub yang lebih bagus. Contoh lah, mungkin kalau di Madrid Madrid mau beli seorang Bruno, tapi Sepuh ya, menurutku untuk ya senior udah tua loh. Terlalu tua. Makanya Udah nggak telat, bisa. telat banget. Telat. Karena juga mau 3 tahun, 5 tahun yang lalu masih ada Kroos dan Iya. Modric kan berat. Makanya Lah kalau mau kan ya pasti di Liga Italia dong. yalah. Seorang Liga Bruno. Aki, Liga Aki. tempat Modric. Ya. Iya, tempatnya Modric Memang dan cocok Kakak untuk lah. Aki-Aki di sana. Cocok itu untuk Bruno di situ. Main Oh, entah pasti. itu dia di Napoli. Itu sudah pasti asisnya gacor-gacoran ya. Gacor Kayak itu. McTominay kok tiba-tiba. KDB jadi sana. Iya. Itali, Bro. Ya menurutku pindah lah. Bruno untuk seorang Kasian Bruno sih. Fernandes segera pindah. Karena ya di musim ini 25 26 fix MU sudah nggak dapat piala pasti. Fix. FA Cup sudah keluar soalnya. Kalah sama Brighton. Bayangin FA Cup kalah. Memalukan. 2-1 Welbeck bayangkan. Mantan mereka kan. Iya mantannya United. Dari zamannya Sir Alex. Brighton, City bisa imbang. Kok bisa MU nggak bisa imbangin, kalah. Aneh. Sayang banget Sesko ya meskipun ngegolin lagi kalah tetap. Lihat, IPL, FA nggak bisa semua. Udahlah. Udah tutup, paling bener tutup klub ini, tutup. Tutup lah, kasihan loh. Bruno Capek loh. Tapi kan Bruno nggak main toh.
tadi malam. Enggak lah, enggak. Yang main kan Mount. Mount. Mason Mount, Maino. Bruno main ya, Tot. Main deh. Main, Mount taruh di kanan. Coba dilihat, aku lupa cuy. Aku enggak lihat. Malam banget soalnya mainnya. Iya, aku malas udah aku. capek cuy. Mount main soalnya. Coba dilihat. Bukan di situ, masa di Tak situ? bisa ya lihat di situ. Handphoneku di mana sih? Susunan pemain. Internetnya lo. Alah, cuman kayak gini Nah lah. itu. Oh main Bruno, ya main. Mount di kanan soalnya. Wah, anjir. Mount di kanan. Mount di bagian winger kanan. Sedih banget ya Winger main tetap kirinya ya. Cunha, strikernya Sesko. Tapi emang kan Bruno itu posisi krusialnya Bruno. Tadi malam itu aku lihat itu free kick diambil dari Bruno, Sesko dilanggar di babak pertama. Sesko dilanggar. Itu di depan kotak penalti, Bruno dapatin free kick tapi nggak masuk. Sayang sekali itu bolanya. Bener-bener sayang, dan itu kita bisa lihat gimana caranya Bruno untuk take free kick yang bagus itu seperti apa, tapi sayangnya itu bola menjauh dari gawang, dari tiang gawang itu agak jauh. Itu dia ambilnya dari bawah, Sel. Dari kan biasanya kalau free kick itu kan ke atas toh bola. Bola ke atas. Ini dia ke bawah, datar ke bawah. Bagus, cuma sayangnya nggak gol. Sayang banget nggak masuk. Iya berat juga. Dan sih itu berat kipernya ya. nggak dapat loh. Si siapa? Verbruggen itu nggak nyampe tangannya. Sayangnya Coba kalau itu keluar ya. gol itu menipis aja Mahal masuk. itu. Bagus. Udah ya. masuk itu gol, dan itu gol cantik banget. Tapi Tapi ya. sayangnya emang nggak gol ya. Sesko ngegolin lagi tapi timnya kayak gitu. Aduh. Mau dibawa kemana tim ini ya? Ya udah Si lah. Maino pun kurang. Kita lihat aja untuk game selanjutnya karena setelah minggu 21 ini masuk minggu kedua-dua sampai minggu kedua-tiga MU berat banget musuhnya. Harus bertemu lagi City, terus bertemu dengan Liverpool or Arsenal. Jadi habis ketemu City langsung ketemu Arsenal. 2 minggu yang berat, tapi tidak ada liga bermain di FA atau di liga yang lain. Sorry, di perlombaan. Aku masih yang nggak tahu. Aku masih nggak tahu kenapa Amorim dipecat, tapi nggak tahu. Rumor Kan banyak sih sebenarnya karena dia tidak, ya mungkin merasa tidak cocok dengan manajemen ya. Karena kan Pastilah, ini kan tolol. parah. Karena ada satu wawancara, ada kok. Kalian cara kita. Oh iya, yang baruan itu toh. Amorim ini menyindir keras manajemen. Dia bilang, saya tuh hanya head coach, tidak mengatur segalanya. Jadi ya saya bekerja hanya untuk itu aja. Jadi saya nggak bisa. Intinya dia pasti sarkasi. Aku nggak bisa dapat pemain, nggak bisa beli pemain yang aku ingin. Intinya itu sih. Tapi nggak ngomong, cuman ya aku cuman coach. Tidak segalanya yang aku kerjain. Ngono tuh. Karena menurut dia itu masih harusnya kan ikut tanggung jawab dia ya. Maksudnya dia tuh pengen mengambil keputusan segalanya kayak Enzo Maresca dan Pep. Pep kan siapa yang berani otak-ngatik Ruang ganti City. pemilihan pemain. Manajemen pusat itu hanya memberikan Dana. dan minta penanggung-jawaban. Nah, kalau ada penurunan statistik ataupun kurang baik ya mereka baru mengkritik atau memberikan arahan. Tapi kalau enggak ya sudah itu urusan dia. Karena kan kau sudah membayar dia ya kan. Tapi kan setiap klub beda-beda. Terjadi di MU ini sepertinya dia itu merasa tidak memiliki hak, Tidak memiliki power. Sama kayak Enzo Maresca. Sama terjadinya. Permasalahan di situ seperti ini. Gitu sih. Akhirnya Maresca iya kan sih, juga betul sih. itu. Soalnya kan kalau kita lihat tuh Ruben Amorim itu di Sporting benar-benar dikasih power gede banget untuk pemilihan Kebebasan. pemain, pemecatan pemain. Untuk Akhirnya kan dia tidak emang memainkan. bener-bener head coach. Harusnya head coach kan Harusnya seperti head itu coach ya. seperti itu Iya, lah. harusnya kan. Kalau kamu misalnya gini ya, kamu punya sebuah tim kerja, misalnya kita kerja di proyek ya, proyek pembangunan. Kita contoh aja ya. Kamu sebagai kepala proyek, kan hitungannya kan sama dengan head coach. Ya head coach lah. Kamu pasti milih siapa aja tim yang akan kamu bawa untuk membangun sebuah rumah atau jembatan kan. Kamu pilih nih karyawannya ini. Ini yang di bagian ini yang aku butuhkan seperti ini. Kamu pilihnya orangnya seperti ini. Atau mungkin dari tim pembangunan proyeknya, ini loh ada seorang kepala teknisi yang seperti ini. Kan kamu lihat tuh, aku maunya ini. Iyalah. Aku maunya seorang A gitu ya. Iyalah. Tapi dari bagian bagian pendanaannya Pendanaannya nggak mau. sudah pilih ini orang dalam kayak gini loh. Inilah bagus. Ya udah kita sebagai yang jadi kepala mandra kan ya sudah lah. Ya males udah lah. juga. Iya. Pilihanku udah nggak dipilih. Aku mau kerja gimana?
kan nggak maksimal akhirnya. Iya. Rumornya sih seperti itu ya. Cuman ya kembali lagi di belakang itu kan kita nggak ada bisa tahu ya. Cuman semuanya ini harus dan Capek cuy kalau gila loh, klub aneh senengnya bayar penalti loh. Huh, capek lah. Padahal kurang setahun tok loh. Kurang Terus setahun. habisin aja lah kontraknya. kontraknya. Kan lebih oke gak sih? Daripada kau berhenti tengah jalan putus, berhenti tengah jalan putus. Apa ya? Gak. Menurut Amorim itu lumayan 10 juta US dollar. 12 cuy. 12 juta euro. Oh, pemecatan. Lumayan lah. 12 Kompensasi. juta. Huh, bisa buat jajan akhir tahun ini. Gila. Aduh, sayangnya Ruben Amorim. Gameplaynya bagus loh. Iya sih. Cuma emang kan butuh proses toh. Ya bener lah. prosesnya udah kelihatan Awal staff loh. pertama nggak bisa sebagus itu kok. Dia sampai peringkat 4 loh dia. Bisa loh menyentuh kan kemarin. Iya. Sekarang masih 7 tetap. Lah Itu pun iya. selisih nggak jauh banget kok. Iya loh. 1 game 2 game lagi bisa. Aneh. Emang ini makanya kan kenapa Ineos ini sebuah tolol yang sangat tolol. Gitu kok bisa kalian bisa bilang Glazer. Yang kan sporting direktornya kan Ineos. Ini. Direkturnya kan Ineos. Ineos. Ya kan Glazer Ineos itu. yang bertanggung jawab, bukan Nah, fans Glazer. itu juga Glazer main- itu kan pasif dia tuh nggak ikut-ikut, bukan salah Glazer guys. Udah lah guys, mending Serius, kalian nggak bukan usah banyak salah komen Glazer. dulu aja. Biarin aja, biar Biarin terserah aja. mereka. Biar ini klub hancur. Hancur, Udah. udah. Kalian itu nggak usah Gak usah salah-salahin komen. Glazer. Aduh, gak usah salahin Jangan Amorim. salahin Gak usah, Amorim, udah gak usah salahin komen-komen Ineos. aneh. Ini ya suruh mereka mau ngapain? Ya udah, terserah. hancur. Ini klub hancur. Terserah. Malah hancur. Kita lihat kalau kalah ya udah. Lama degradasi kok ini klub. Serius. Degradasi sih. Udah pasti. selesai. Pasti sih. Pasti. Wong klub ini udah semakin hitungannya kan MU ini papan tengah lah. Sudah. Bukan papan atas sudah lagi. turun kasta. Ya, turun Bayangkan kasta. kalah dengan Aston. Dengan Aston lagi gacor anjir. Nah makanya. Ini kayaknya Big Six sudah mau kegeser posisi Big Six ini. Ya udah. Ada pendatang-pendatang baru yang lebih mumpuni kok. Aduh. Udahlah. Kita terakhir bahas di Super Copa. Di EPL sudah cukup ya? Cukup lah. Nggak usah bahas lagi City dan Yao. Udah. Oh, City mungkin pembahasan kita untuk line up selanjutnya. Gila banget Semenyo. Semenyo Udah down deal. 62 juta itu murah banget guys. Dari yang awal aku bahas tadi, 60 juta tuh murah banget. murah lah. Untuk sekelas Semenyo loh. Umur 26 dan masih. Karena kan gini, City itu punya privilege dia pelatihnya Pep. Jujur Eze Semenyo ya. Semenyo. Iya sih. Ah, Iya sih. ya apa menurutmu? Itu Kan kita kan suka nonton Bournemouth kan? iya. Iya kan? Kita Bournemouth suka harus- nontonin Bournemouth karena ada Semenyo di situ. Semenyo di situ, ha. Dan ya memang Seberapa terbukti. cepatnya Ih, dia Semenyo tuh underrated seperti banget. itu. Underrated loh. Underrated banget. Asis dan golnya gila loh. Iya. Yang paling penting buka ruang dia bagus Heeh. banget. Kalau kita lihat ya, siapa sih Kylian Mbappe di Liga Inggris? Ya Semenyo. Semenyo. Siapa lagi? Yang bisa bandingin kecepatannya Mbappe ya Semenyo. Semenyo. Ih, gila nah itu. Masih 26 loh. Heeh. Seumur Mbappe kan berarti? Seumuran Mbappe dan Cepet banget loh Semenyo itu. susah cedera. nggak Dia terlalu dari banyak negara cedera. mana ya Semenyo? Aduh. Afcon kok. Posisi timur-timur dia. Daerah timur. Oh iya, bukan Prancis. Bukan. Tapi namanya Antoine Iya sih, Semenyo kan. Anthony Tak kira Semenyo. Prancis. Bukan Prancis. Bukan Prancis. Gacor loh Semenyo. Kacor. Sumpah. Dan masuk City tuh kayak Kita pun kaget semuanya. Aduh, dia kita tahu emang buat si Semenyo sudah pengen keluar kan memang. Tapi ya yang kita tahu mungkin setidaknya Arsenal mungkin ya. Kan tapi nggak Atau mungkin sih, dia Liverpool sudah terlalu lah. lengkap ya. Liverpool lah. Dia Liverpool lah kekurangan. setidaknya karena kan Nah, Liverpool kurang kurang loh. lah, salah pasti akan tergantikan. Iya, kurang lah. Ini City. City semakin overpower cuy. Kok gila itu Semenyo tuh sekekar kayak Haaland cuy. Itu nggak ada Haaland, ada Semenyo nggak masalah sih. Buka ruangnya sama bagusnya. Sekarang gini loh, kita coba itu saya. Sekarang kita bandingkan antara sesama winger tapi bisa jadi striker di Oke. City. Siapa menurutmu? Doku? Enggak. Doku nggak bisa jadi Nggak striker. bisa striker Siapa dia. menurutmu? Si Marmos. Ah betul. Marmos. Terus Cerki. Foden. Cerki. Cerki boleh juga, tapi Bisa dia jadi false nine kan? bisa false nine. Foden Foden juga bisa, bisa jadi Loh, false nine. terbukti. Iya kan? Berapa banyak itu? Nah, Huh, masih datang lagi sekarang Semenyo. kedatangan Semenyo. Udah gila. Terus apa yang lebih gacor lagi? Marguehi. Marguehi. Masih pengen juga. Apalah Tapi emang City ini. butuh. Oh, butuh. Butuh. Backnya City lagi. Stones kan kurang dong. Apa ya? Memang butuh ya pengganti yang untuk lebih tandem. Karena lini Kalau depan Ruben- sudah itu bukan lagi Lamborghini itu. Bugatti Veyron itu. Bugatti Chiron. Chiron itu. Gila itu. Semakin gacor. Haaland nggak ada dia. FA Cup ngegulin sudah. Tapi kan lawan timnya Bapu. 11-1 ya? Gak apa-apa dan. 10-1 atau 11-1? 10-1. 10-1.
Gila, banyak Lah kali. itu kayak Pep itu rasanya kayak Udah ditinggal emang ngegolin itu. Iya. Aku penasaran sih ketemu MU di Dibantai diapain ini? Dibantai ya, MU. Semenyo bisa. Iyalah. Aduh, dia di border dia kesusahan. Apalagi dapat umpan cantik dari siapa? berarti dari Cherky ya. Cherky sejak kapan bisa umpan Iya, cantik? situ. Reinders lah. Rodri ya. Lega Tejani ya. Iya. Tejani tapi ngegolin terus. Anak apa nah itu? Tapi di Liga Inggris dia jarang main loh. Dia di City jarang main. Iya sih, nggak terlalu. Di Liga jarang Tapi main. dia lumayan ngegolin juga. Iya, oke lumayan. loh. Dia ada 3 gol udah lumayan. Iya lah, lumayan lah. Lumayan. Jadi ya itu ya City. Jadi ingat ya Arsenal. Di belakang kamu sekarang sudah bukan lagi Haaland. Heeh. Ada Semenyo. Udah semuanya. Huh. Semakin gelap kayaknya habis kini hujan. Iya ya. Kita lanjut sudah selesai di IPL. Kita lanjut cepet aja Semua Super beritanya Copa. oke. Super Copa. Kenapa Tchouaméni sebagai center back? Aduh. Ya kita tahu lah. Aku tahu Rodrigo cedera. Aku tahu itu Rodrigo cedera. Tapi gini, nggak ada pilihan lain, Sel. Masalahnya kalau di Madrid itu siapa? Akademi nggak ada. Siapa? Nggak ada. Fran Garcia. Kanannya juga Carvajal dan TAA nggak bisa main. Siapa? Nggak ada, Sel. Ya, mau nggak mau kan seperti musim-musim sebelumnya. Seperti di zamannya itu apa? Ancelotti. Back lagi aduh. Dia jadi CB. Ya emang, Tchouaméni itu bisa jadi CB, tapi nggak top player. Nggak bisa dan dia nutup ruangnya nggak bisa dan. Nah iya kan, tapi bisa kan jadi CB. Bisa aja loh, Sel. Mbappe pun bisa jadi CB. Bisa. Cuma kan bagus atau enggak kan nggak tahu. Bagus rapinya lo CB. Kemarin gol Gonzalo Garcia itu kan sebelumnya harusnya bisa gol dulu dari headingannya. Aku lupa antara Vini atau Tchouaméni. Tapi dihalang sama Rafinha. Tinggi banget anak itu lompat. Ya kan? Siapa kira? Nah, tapi kelepas dapat Gonzalo Garcia masuk. Di Itu flag bisa lah, ngelindungi. second ball. Ini Tchouaméni. Itu Courtois pun kalau bisa ngomong, kau ya back ini tutup aja, pindah aja. Gini loh. Aku cerita ya, Barcelona itu kan juga lagi kekurangan back. Betul. Araujo ya kalian tahu lah. Itu nggak usah main juga nggak apa-apa. Takut semalam nggak dimasukin loh. Ini dimasukin malah. Aku lupa. Kubarsi. Udah males aku nanti. Kubarsi. Tapi memang gamenya asik 3-2. Nggak terlalu terbantai banget. Tapi kalah tetap. Tapi seru. Seru. Enggak lah seru Madridnya. Gol-gol jelek loh. Enggak sih. Vini itu bagus sih. Dia dikejar loh. Golnya Vini toh? Iya. Akhir dia gacor loh. Membuktikan sebelumnya habis di Simeone bisa ngegolin. Kenapa selawan ATM kan nggak ngegolin? Loh bro, gini loh. Vini itu tetaplah top. Banyak yang ngomong Vini itu sekarang sudah hilang masa prime-nya. Enggak guys. Enggak sih. Vini itu cuma down perform aja. Itu loh, masa muda. Bro, gini loh. Masa muda. Sekarang ya seorang pemain dari Brasil. Seorang pemain hitam. Seorang pemain Brasil menggendong sebuah raja Eropa. Bagaimana? Lumayan lama kan? Lama loh dia gendong Lumayan. Madrid itu. Kita anggap aja kita tarik ulur 4 tahun per belakang ini dia Dia megang. juara UCL kan yang gendong siapa kalau nggak Vini? 2 kali kan? Vini sama Cruz loh. Rodrigo. Iya. Vini sama Cruz loh yang gendong. Terus tiba-tiba kalian 2 musim ini tiba-tiba kalian hina itu anak. Iya. Gini ya. Cuma down perform aja. Lagi loh guys. Pemain itu pasti ada yang mengalami pasang surutnya. Pastilah, apalagi pasti ada kedatangan namanya down performnya. rival ya. Rivalnya Orang kayak Mbappe. itu. Wajar. Pasti Rashford pun loh ada pasang surutnya. Lagi dia masih muda loh, umur 24. Iya, Rashford pun lo gacor loh di Super Copa tadi malam. Iya. Enak loh mainnya. Tapi bagus rapinya. Rapinya Jauh lah. bagus. Aduh. Memang gini loh. El Clasico yang sebelumnya La Liga aku udah feeling menang. Enggak ada rapinya soalnya. Rashford ini sudah ada rapinya. Rashford kayaknya masuk di startnya berapa? Super Sub dia. Enggak dimasukin starting 11 kok. Dia masuk di menit ke berapa? Padahal ya sudah dikasih merah loh. 90 plus Frankie de Jong. Masih kalah cuy. Kesempatannya Madrid tuh banyak padahal. Dia masuk di menit ke berapa sih? Nggak kelihatan. Oh, menit-menit akhir ya? Akhir-akhir gak lama kok dia. Karena nggak mungkin dan digantiin dan posisi. Iya, menit-menit akhir ya, aku rapinya baru ingat kok. Gacor loh tapi. Golnya bagus padahal. Maksudku
ini baru El Clasico ya, maksudnya sengit. Karena gol-golnya lihat lah. Dimulai dari Rafinya 30 plus sekian, terus di menit plus di babak pertama itu masuknya dari Vini 45 plus. Lewan ngejar lagi 45 plus. Masukin lagi si Gonzalo Garcia, jadi sama 2 sama di 47 plus. Lama banget kan tambahan waktunya. Jadi asik, cuman ya kembali lagi ya backnya ya dan tengahnya ya. Tengahnya loh, Kamavinga loh. Bisa digocek enggak usah onggok Pedri ya. Pedri itu berat anjir. Susah. Kok bisa? Tapi aku kalau misalnya ya si Sabi bisa lanjut ya. Misalnya ya. Karena kan kemarin ada rumor Perez memecat Sabi apabila kalah dari Supercopa. Karena piala ini salah satu piala pemegangnya masih di Barca. Karena pialanya lebih banyak Barca. 15, sekarang sudah 16. Madridnya 13. Jadi kalau nggak dikeluarin, ya aku berharap Mbappe bisa dirotasi dengan Gonzalo Garcia sih. Karena Gonzalo Garcia bisa ngegolin di game El Clasico itu hebat mentalnya sih menurutku. Mentalnya ya jelas. Dan golnya itu gol susah. Posisi susah juga itu. Beruntung iya tapi susah. Itu iya loh, drill penggantinya Benzema, bukan Benzema ya? Nomor 9 murni bagus. Nomor 9 murni. Gitu sih, gimana? Mau hujan ya, sudah hujan. Udah hujannya udah Cukup ya? Tutup ya. Di El Clasico, selamat untuk Barcelona, kemenangan Supercopa. Hebat ya, saya berani hari ini. Oke, bye-bye. Bye. Terima kasih.